4. 3-3 harusnya. Nanti ada yang 2. Nah, itu. Mejanya hadap ke depan ya adik-adik ya. Dihadapkan ke depan. Karena ini nanti percobaannya akan ada di depan. Nah, kalian nanti bisa fokus ke LCD-nya. Berarti duduknya seperti ini. Begini. Ya. Tidak ke kanan maupun ke kiri. Sudah, Fatan sama siapa ini? Ayo, Bill. Ini Bill. Ini lah, sama Reno sama Farel lah. Sama Farel sama Desi. Ini juga dua. Kemarin, Pasha, Boleh. ijolis sing wingi ya. Kamu nggak pegang. Sini, Kak. Oh ya, itu nggak apa-apa, biar nggak. Oke, mohon bersabar dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Di sini masih terjadi huru hara. Huru hara pembagian kelompok ya. Mohon bersabar terlebih dahulu. Ini sudah ada ratusan siswa HSKS ya di sini ya. Oke, usahakan 3-3 dulu. Nanti kalau memang sisa nggak apa-apa, baru boleh 4 orang ya. Kak Jefta mungkin bisa cek sound, sudah kedengeran Cek, adik-adik yang satu ada di dua. rumah. Cek. Gimana? Gimana adik-adik terdengar dengan jelas? Halo? Halo? Dengar Adik-adik Kak, sudah bisa terdengar ya? sudah Kak. Oke. Oke, kakak mau lihat yang ada di rumah, yang ikut percobaan siapa nih? Ya, nanti yang ikut percobaan hari ini akan kakak beri nilai lebih ya. Karena berarti prepare-nya bagus. Nah, untuk adik-adik yang masih kesulitan mencari bahannya, nggak masalah ya kalau misalkan mau menyusul. Karena tugasnya akan kakak tunggu sampai seminggu lagi ya, jadi hari Kamis minggu depan. Begitu ya. Jadi barangkali ada yang mau melihat dulu, kira-kira seperti apa fungsinya. Nah, boleh ya, nanti bakalan kakak record juga. Jadi nanti adik-adik yang kurang jelas bisa melihat tayangan ini kembali di YouTube. Nanti untuk link videonya akan kakak share seperti biasanya. Oke, sudah terbentuk kelompok ya kakak ya? Oke, ini kayaknya agak maju sedikit biar nggak tabrakan sama temennya yang belakang. Nah, ini depan masih kosong nih. Nah, jadi biar lebih jelas juga ya ketika melihat Kak Jefta akan bereksperimen hari ini. Oke, langsung aja. Kalau gitu, Kak Jefta akan menjelaskan entah itu materi ataupun bahan dan alat yang kita butuhkan untuk membuat percobaan yang pertama atau eksperimen yang pertama yaitu lava lamp ya Kak Jefta ya. Betul sekali kan. Oke, silakan Kak Jefta. Oke, terima kasih Kak Firda untuk waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya? Oke, sudah tahu ya, hari ini kita akan percobaan membuat apa? Lava lamp. Oke, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan apa? Minyak goreng, betul. Ini ya. Ada cuka, lalu ada baking soda, ini soda kue ya. Lalu ada pewarna makanan. Ini warna merah, satunya warna kuning tua. Untuk warna bebas adik-adik ya. Nah, itu untuk percobaan lava lamp. Jadi nanti hari ini kita ada dua percobaan adik-adik ya. Yang kedua adalah percobaan tentang pembentukan endapan belerang. Bahannya apa? Yaitu ada natrium tiosulfat dan HCl. Nah, itu percobaan yang kedua ya. Oke, kita ke percobaan yang pertama dulu. Sudah. Gimana adik-adik yang di rumah? Iya. Sudah siap ya semuanya? Coba dipersiapkan dulu. Cuka. Ini tempat untuk menuang bahan-bahan yang dibikin untuk lava lamp. Sekarang.
Pewarnanya jangan lupa. Dan baking soda. Oke. Nah, nanti kita juga akan membutuhkan senter lampu HP ya. Seperti itu. Oke, bisa dipersiapkan dulu. Nanti ini sharing. Oke, semuanya adik-adik sudah mendapatkan bahannya ya. Jadi tolong diletakkan di atas meja, jangan dibuat mainan ya. Nanti barangkali ada hal yang tidak-tidak yang terjadi. Iya, jadi adik-adik yang ada di rumah bisa ini ya adik-adik ya menyamakan bahan-bahan yang kita butuhkan ya berdasarkan apa yang sudah Kak Jefta terangkan. Nah, untuk adik-adik yang di sini sudah menerima gelas dan juga botol jar ya. Jadi ini botol yang akan kita gunakan sebagai media lava lamp-nya. Nah, untuk bahan-bahan yang lain, nanti kita perlu minyak goreng, terus juga pewarna, terus juga mungkin cuka dan sebagainya. Nanti kita akan sharing ya. Jadi nanti bahannya akan berkeliling adik-adik, nggak usah ribut, nggak usah khawatir nanti nggak kebagian karena memang kita akan ini ya bahannya berkeliling sendiri. Nanti ada jalan, ada kakinya ya. Oke, bisa dilanjutkan ya. Adik-adik fokus ke sini semuanya, biar nanti nggak ada yang tanya-tanya lagi ya. Jadi kita juga akan bisa maksimal nih dalam kegiatan FC eksperimen hari ini. Yuk, silakan Kak Jefta. Oke, sudah siap ya adik-adik ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah memasukkan baking soda. Untuk takarannya sebenarnya bebas adik-adik ya. Yang jelas nanti semakin banyak baking soda yang kalian masukkan, tentunya Sama nanti ya, akan sama. menghasilkan lava yang semakin banyak. Seperti itu. Yang kelas 12 harusnya tahu ya, kenapa bisa seperti itu ya. Oke, ini kakak kasih berapa ya? Jefta ya. 2 atau 3 sendok mungkin ya. Oke, sendok Oke. ya adik-adik ya. Jadi Sendok sendok yang takar. kecil, sendok teh, sendok yang kecil. Kalau misalkan menggunakan sendok makan, berarti 2 sendok teh itu sama dengan 1 sendok makan. Nah, adik-adik yang ada di sini juga bisa ya sudah menuangkan baking soda ya Kak Jefta ya. Betul sekali. Oke, Baking baking sodanya soda dimasukkan dulu. sebanyak 2 sampai 3 sendok teh. Oke, bisa ditunggu dulu ya Kak Jefta ya untuk Siap, Kak adik-adik Firda. yang di sini. Oke, yang di rumah gimana? Kalau baking soda kayaknya gampang ya ditemukan ya. Di toko kue, Ada yang tahu terus nggak juga di kegunaan baking soda supermarket. apa? Oke, mungkin ada yang tahu nih manfaat dari baking soda itu biasanya digunakan untuk apa sih? Untuk mengembangkan kue, Kak. Oh iya, Wah, bagus betul. sekali ya. Wah, Ya, bikin kue ya. Vito ya tadi ya yang jawab ya. Iya, untuk mengembangkan kue ya supaya mekar gitu ya, supaya mengembang. ada yang tahu Oke. nama senyawa soda kue apa? Ada yang tahu? Itu kelas 10 ya? Ya, yang SMP wajar ya, belum tahu. Ayo, yang kelas 12 pasti lupa ya. Dulu lupa, sekarang nggak ingat ya. Oke, nanti akan kita bahas di pembahasan ya itu ya. Awas ya, rawan pecah ya. Ini rawan pecah ya tiga-tiga. Pilih yang halus. Nanti semuanya dapat. Maaf, Fasa. Rifki bisa gabung di sini nggak apa-apa. Sudah dapat pipet semua Gimana? ya? Sudah ya? Substrat. Oke, good job. Oke, setelah ini butuh apa lagi ya Kak Jefta ya? Oke, sudah semua ya Kak Firda ya. Berikutnya kita akan menuangkan minyak goreng atau minyak Oke. sayur. Kira-kira ukurannya adalah sekitar 3/4 ya. 3/4 botol. Atau 2/3 juga boleh.
Oke, 3/4 aja ya. Buka ya, Kak. Dibuka ya, Dek. Ini dibuka. Oke, nah setelah soda kuenya sudah dituangkan ya, kemudian disusul oleh minyak goreng. Nah, adik-adik ukuran minyak gorengnya itu 2/3 atau 3/4 dari botol yang kalian gunakan. Nah, bisa diperkirakan ya, jadi nggak penuh ya adik-adik ya, nggak full ya. Bisa dilihat Kak Jangan Jefta, diaduk dulu adik-adik ya. bisa diperlihatkan ke kamera Kak Jefta. Oh iya, Kurang ke atas. kurang ada. Oh ini. Apa apa? Di Oke, jangan diaduk ya. bisa diperhatikan berapa banyak sih minyak goreng atau minyak sayur yang kita butuhkan. Jadi kurang lebih volumenya 3/4 atau 2/3. Jadi nggak terlalu ini ya adik-adik ya, nggak terlalu penuh ya. Oke, yang di rumah gimana? Sudah mulai menuangkan minyaknya ya? Adik-adik yang di sini? Oke, minyaknya masih berjalan, bergiliran, bisa diperkirakan ya. Ya, jangan apa. 3/4 ini. 3/4. Kurang darah. 3/4. Oh ya, segini adik-adik ya, kira-kira 3/4. Oke, kurang lebih di layar ya adik-adik ya, bisa diperhatikan di Atau layar. 2/3. Jangan diaduk dulu ya. Jangan diaduk. Diaduk. Cukup Rafael, iya. Sudah, bisa digilir ke teman belakangnya. Kurang tak minyaknya? Oke, yang online bagaimana? Jangan diaduk dulu ya. Tidak perlu diaduk, tidak perlu digoyang-goyang ya. Tidak perlu diapa-apakan, biarkan aja seperti itu. Karena nanti akan ini ya, berpengaruh ya adik-adik ya hasilnya ya. Sherin sudah cukup? Iya, terlalu penuh kayaknya ya punyanya Sherin ya. Iya. Karena kalau terlalu penuh nanti akan mempengaruhi hasilnya adik-adik. Nah, karena space yang kosong itu nanti akan terjadinya reaksi di bagian yang kosong. Jadi nanti kita akan menambahkan air dan pewarna ya Kak Jefta Betul ya. sekali. Nah, jadi jangan terlalu penuh ya adik-adik ya. Ada yang kurang. Nah, itu yang belakang. Di ini tadi share. Itu kayaknya kebanyakan ya punyanya Rafa ya. Punyanya Rafa kebanyakan. Oh, punyanya Rafa sama Jasmine kebanyakan mungkin bisa dituang ke temennya ya. Iya, jadi nanti kalau kebanyakan gagal ya adik-adik ya. Oke, ya nggak apa-apa. Oh, ada yang cuman ini ya, setengah nggak apa-apa. Jadi nanti mungkin volume yang lain, barangkali nanti air dan pewarnanya bisa disesuaikan juga ya. Oke, semuanya sudah siap ya? Oke, masih dibantu nih sama kakak-kakaknya. Oke, adik-adik yang di rumah gimana? Ada kesulitan, ada kendala adik-adik? Tidak ada ya? Bisa menyalakan kamera mungkin adik-adik? Iya, adik-adik bisa on cam ya. Jadi Biar tahu Kak ya. Jefta dan Kak Firda bisa memantau nih. Oh ya, Andrew sudah siap. Ya, seberapa Andrew? Bisa ditunjukkan ke kamera Andrew. Nah, kakaknya bisa memantau itu kebanyakan atau kurang. 3/4 ya, oke lah Andrew, bagus. Oke, sudah cukup ya untuk adik Andrew. Untuk adik yang lain mana nih? Ada yang bereksperimen bersama hari ini? Atau mau lihat-lihat dulu? Iya, oke. Kalau gitu kita ke langkah selanjutnya ya. Oke, gimana sudah siap semuanya? Minyaknya udah ini ya, 3/4 dari volume wadahnya, sudah ya? Oke, berikutnya kita akan menuangkan air. Air sudah ini ya. Oke, enggak apa-apa ya, pakai ini aja, nggak apa-apa nanti. Oke, adik-adik, karena sudah mendapatkan dua buah gelas, perwakilan setiap kelompok satu orang bisa mengisi satu gelasnya di ini ya, dari kamar mandi situ ya, airnya ya. Nah, gantian, kelompok 1, 2, dan 3 dulu, silahkan. Di gelas yang
Plastik ya. Di gelas yang plastik. Gelas itu nggak apa-apa, pakai gelas itu aja. Gelas plastik ya. Nggak apa-apa. Kan cuma air biasa. Ayo kelompok 1, 2, dan 3 segera ambil air. Nanti setelah antri ya. Ya di situ ya ada ini wastafelnya. Iya. Ya kalau misalkan bawa air minum sendiri boleh. Beramal ya. Oh iya, air mineral Bu bisa ya. Antri dulu kelompok 1, 2, 3 Silakan. ini borongan. Satu gelas aja. Iya, satu gelas saja ya adik-adik ya. Tidak perlu penuh ya. Oh ini nih ada yang bawa air minum ya. Enak ya nggak pakai antri ya. Awas Oke, teman-teman kalau nanti air ya. mudah ditemukan ya adik-adik ya. Jadi airnya ini tidak ada spesifikasi khusus. Yang penting air bersih gitu aja ya. Air kotor boleh nanti dicoba. Diminum. Bisa nggak? Oh, ada yang tanya nih adik Arumi, soda kuenya berapa? Oke Arumi, sekitar 2 atau 3 sendok Arumi bisa. Oke, berarti dimasukkan sodanya dulu ya Arumi ya. Setelah itu kamu masukkan minyak goreng sekitar Iya, terlalu pedas. 3/4 Nggak volume wadah Arumi. Nah, seperti ini ya. Jangan diaduk, jangan dikocok, biarkan saja. Oke, sabar dulu ya. Kita lihat Kak Jefta bagaimana cara menuangkannya dan kira-kira seberapa banyak. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Semuanya silakan duduk di tempatnya masing-masing dan pandangannya ke depan ya, biar tidak ada yang tertinggal nih informasi-informasi pentingnya. Oke, adik-adik yang di rumah sudah siap? Arumi tadi sudah ya? Oke, bisa disusul minyak goreng ya Arumi ya. Kayak ini nih yang ada di layarnya Arumi, kurang lebih ukurannya segitu ya, tergantung botol yang digunakan. Kalau botolnya kecil ya nggak apa-apa. Berarti tinggal memperkirakan aja kira-kira 3/4 atau 2/3-nya. Jadi nggak terlalu penuh gitu ya adik-adik ya. Oke, siap? Sudah kembali semua ini yang ada di sini? Oke, silakan Kak Jeva dilanjutkan. Oke, siap Kak Wida. Oke adik-adik, langkah berikutnya adalah menuang air ya ke dalam campuran minyak goreng dan baking soda tadi, sedikit saja. Sekitar dikira-kira sendiri aja ya, pokoknya jangan sampai penuh ya. Harusnya perbandingannya adalah 1/3. Jadi minyak sama airnya 1/3. Oh iya. Ini ya. Nah, gini ya. Oh, kurang. Oke, yang di rumah kelihatan ya? Oke, dituang dulu. Dituang dulu ya. Coba kalau kalian perhatikan ya, kalian masih ingat nggak pelajaran tentang, oh ya ini yang SMA ya, air sama minyak itu bisa bercampur nggak? Oke, bagus. Kira-kira nanti yang di bawah siapa, yang di atas siapa? Kan mereka memisah ya nanti ya. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah? Terlihat di situ ya. Ternyata airnya di lapisan mana? Bawah apa atas? Oke, pelan-pelan aja menuangkan airnya. Tidak Sambil kalian perlu perhatikan. terlalu banyak ya adik-adik ya. Sedikit Nah, aja ya. ini nih hasil dari Seginilah. Kak Jefta. Bisa ditunjukkan ke kamera Kak Jefta. Perbandingannya 1/3. Oke. Oke. Ada bagian yang putih-putih ya. Kira-kira apa ini? Lapisan air ya adik-adik ya. Yang ada baking sodanya tadi. Yang di atas ini adalah volumenya. Nah, bisa kalian perhatikan. Ini benar-benar kayak ada gelembung-gelembung ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang sudah berhasil berarti nanti kurang lebih sama nih dengan yang Kak Jefta tampilkan. Oke, gampang ya. Nah, semuanya sudah pada berhasil ya untuk adik-adik yang di sini ya. Oke, yang di rumah gimana? Nanti gagal ya, ini percobaan nanti gagal ya. Ini belum ada Kalau reaksi. sesuai Belum ada aturan. reaksinya ya. Oke, ini Belum ada. jadi reaksi. Nah, selanjutnya
Apalagi nih Kak Jepta yang harus dilakukan? Oke, Kak Firda, sudah semua adik-adik ya mencampurkan minyak goreng, baking soda sama air. Sudah semua ya? Oke, berikutnya adalah kita mencampur pewarna dengan cuka. Caranya di wadah yang terpisah. Oke. Apakah harus ada takarannya Kak Jefta? Untuk takarannya bebas adik-adik. Oh, Tapi biasanya bebas. 5 tetes saja boleh. Ini kebetulan warna merah sama kuning tua dicampur boleh. Oke, mungkin adik-adik perhatikan dulu Kak Jefta ya, Ini opsional. biar tidak terjadi kesalahan. Jadi kita akan memanfaatkan gelas yang lain, yang kosong. Nah, kalian tadi sudah dapat 2 gelas. Satu gelasnya bisa digunakan untuk mencampurkan pewarna dan juga cuka. Nanti akan berkeliling ya pewarna dan cukanya. Oke, ini boleh beberapa macam warna ya adik-adik ya. Kalau misalkan adik-adik punya 5 warna mau dicampurkan, Silakan. boleh. Ya. Satu warna aja Kak, boleh, nggak masalah. Tapi kalau lava itu identik sama warna apa adik-adik? Oh, biru. Lava warnanya biru, avatar ya yang biru ya. Atau hitam putih ya kayak zebra cross. Iya, merah atau orange ya adik-adik ya, karena menunjukkan bahwa itu panas. Atau merah kuning hijau ya, kayak lampu lalu lintas. Oke, nah ini Kak Jefta sudah menambahkan beberapa 5 tetes. tetes ya. 5 tetes ya, Kak Jefta menggunakan 5 tetes pewarna. Satu warna ya Kak Jefta ya? Ini tadi saya campur ya. Oh, campur warna merah dan juga kuning. Adik-adik boleh ya, nanti ya ada beberapa pilihan warna. Setelah itu Kak Jefta. Oke, sudah semua ya adik-adik ya. Kita campur beberapa tetes pewarna makanan tadi dengan asam cuka. Asam cukanya, ya ini sebenarnya opsional ya, bisa diencerkan dulu atau langsung boleh. Tapi ini kayaknya langsung aja nggak apa-apa ya. Oke, beberapa mili aja cukup. Tentunya kalau semakin banyak asam cuka yang kalian tambahkan ke campuran ini, nanti lavanya akan semakin hebat ya, seperti itu. Oke. Kalian gimana? Enggak pecah, tenang aja. Oke, ya. Nah, sekarang tugasnya adik-adik adalah silakan mempraktekkan apa yang sudah Kak Jefta praktekkan. Jadi nanti silakan menuangkan 5 tetes pewarna. Bergantian ya, itu pewarnanya ya. Nah, barangkali nanti mau warna apa boleh. Pilih aja ya. Sambil meneteskan nanti atau mencampurkan dengan cuka. Adik-adik tidak perlu terlalu banyak ya cukanya ya, karena kan menyesuaikan dengan gelas yang kalian gunakan. Jadi jangan terlalu penuh atau jangan sampai penuh. Betul, Kak Firda. Karena itu juga konsentrasinya sudah besar sekali adik-adik ya. Tidak ada pengenceran, jadi sedikit saja sudah menimbulkan reaksi. Tarik. Seperti itu. Berapa tetes? Boleh ini 5, terus dicampur ini 5 boleh, atau satu warna boleh. Merah sama hijau, nanti jadi apa? Asem ya. Siapa nih yang belum mandi? Iya, karena memang cuka itu asam ya adik-adik ya. Jadi mungkin harus menahan dulu sebentar ya. Ada yang tahu nggak asam cuka itu asam lemah atau asam kuat? Ayo kemarin Reno sama ini baru belajar itu ya. Ayo asam cuka itu apa? Asam kuat apa asam lemah? Oke, yang di rumah bisa mempraktekkan yang tadi ya. Jadi silahkan mencampurkan pewarna makanan, boleh warna apa saja, dengan cairan cuka di sebuah wadah yang sudah disediakan. Diaduk nggak Kak Jefta kira-kira? Dicampur. Oh, Kak Firda. shaking aja ya, atau digoyang-goyang. Boleh atau dikocok juga boleh ya. Oke, digoyang-goyang digoyang-goyang. biar tercampur semua. Karena kan nggak terlalu banyak ya adik-adik ya volumenya ya. Betul, Kak Firda. Pastikan tercampur.
Jangan takut meledak ya. Tidak akan meledak. Ini aman ya adik-adik ya, nggak akan terjadi ledakan besar. Cukanya jangan diminum ya adik-adik ya. Punya siapa Fasa kayaknya kurang suka. Iya, jadi nggak terlalu seucrit gitu ya volumenya ya, seucrit. Pewarna boleh ditambah kalau merasa kurang boleh. Cukanya boleh. Tambah sedikit. Barangkali kalian ingin menciptakan gelembung lava yang lebih besar. Tapi ini nanti kira-kira bisa meletup nggak Kak Jefta? Kayak apa ya, yang kapan hari kita bikin Oh, gunung dancing. meletus ya Kak Firda ya? Tidak sampai meletup Kak Firda. Oh, tidak sampai nanti sampai amber-amber gitu ya, Ya. tidak sampai seperti itu. Kenapa seperti itu nanti ada penjelasannya nanti. Oke. Ada yang mau tambah pewarna atau cuka lagi? Pokoknya dipastikan ya kalau itu dirasa cukup. Mau tambah apa, Rafa? Cuka. Sudah cukup. Sudah siap semuanya, adik-adik? Sudah ya, sudah dikocok-kocok, sudah diaduk. Sudah ya, oke. Langsung aja kita ke sesi langkah selanjutnya. Oke adik-adik, kalian jangan lupa menyiapkan satu kelompok, satu saja lampu senter HP. Jadi biar nanti kelihatan jelas ya, lampu lavanya semakin terang. Oke, kita membutuhkan senter HP adik-adik ya. Nah, ini Jadi nanti diletakkan di sebenarnya Kak. bawahnya wadah. Oh, jadi Nah, senter sini. HP-nya ini digunakan Aman ya, kayak lampu ya adik-adik ya. Kayaknya aman ya. Ya, jadi kurang lebih seperti Kak Jeva gini. Jadi kayak lampu ya adik-adik ya. Siapa nih yang beramal untuk Belum meminjamkan terjadi reaksi, HP-nya? belum ya? Ini ya. Belum Jangan terjadi reaksi, belum. pun. Oke, gimana yang online adik-adik? Jadi ini diletakkan pas di bawahnya ya. Seperti ini. Nah, biar kelihatan semakin jelas. Oke, belum Sudah terjadi reaksi, belum ya? Kita akan lihat setelah ini apa yang akan terjadi pada botol-botol yang berisi minyak dan soda kue ini. Oke, betul sekali Kak Firda. Gimana, sudah siap? Diletakkan di bawah yang isinya minyak goreng ya. Bukan yang isinya pewarna, bukan. Belum, Justin. Belum terjadi. Sabar ya, belum reaksi itu belum. Belum ya, Belum itu terjadi ya reaksi. adik-adik ya. Ini belum bereaksi, belum terjadi lava lamp. Oke, kayaknya udah siap nih adik-adik. Kak Jeva udah nggak sabar kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini. Jadi silakan dipegang pewarna dan campuran cukanya. Kita akan siap-siap menuangkan ya Kak Jeva ya. Betul sekali Kak Firda. Ini ya botol Campuran berisi minyak goreng. yang sudah disentri HP. Ya, betul sekali. Bareng-bareng ya. Kita akan menuangkan secara bersama-sama sih ya. Kita itu ya. 1, 2, 3. Silakan dituangkan. Wow. Apa yang terjadi Ini adik-adik? boleh diaduk ya. Diaduk boleh. Boleh diaduk menggunakan pipet. Nah, pipet yang sudah kakak bagikan, silakan diaduk menggunakan itu. Ini bagus banget. Gimana yang online kelihatan ya? Nah, ini ada Sudah terjadi reaksi ya adik-adik ya. lava yang mulai keluar ya. Seperti apa ya? Lava yang keluar dari gunung berapi. Wah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ilustrasi dari lava yang meletup-letup ya, saking panasnya. Jadi kayak titik debit air ya adik-adik ya.
Nah, kayaknya semakin banyak cukanya semakin bereaksi ya Kak Cipta. Betul Kak Firda? Kalian bisa menambahkan baking soda mungkin yang tersisa? Oh, baking soda. Biar Jadi, kalau reaksinya berhenti bisa ditambahkan baking soda, coba diaduk lagi, nanti akan meletup-letup kembali. Begitu ya. Boleh dicoba nih kalau kurang puas. itu bukan Fanta ya. Soda gembira lebih tepatnya. Oke, bisa Bisa diaduk atau lagi. pakai pipet bisa. Atau mungkin ditambahkan cuka mungkin, terserah. Yang ditambah apanya? Baking sodanya atau cukanya? Oke, gimana yang ada di rumah? Nah, jadi ya, kurang lebih nanti seperti ini loh. Iya ya. Kalau misalkan kita jauhkan dari cahaya memang tidak terlalu terlihat ya adik-adik ya. Jadi ini kayak lampu ya. Jadi makanya kita butuh tutup kaca atau botol ya, menggunakan botol yang tertutup itu supaya terlihat ya adik-adik ya. Baking powder. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus dari adik Nanda ya. Kak, baking powder bisa nggak? Bisa sekali Nanda, karena senyawa kimia pada baking powder itu sama halnya dengan soda kue, seperti itu. Jadi bisa. Hah? Oke, mungkin ada yang mau bertanya adik-adik? Silakan. Mungkin kalian masih belum puas ya bermain-main. Oke. Oke, kalau sudah selesai, sekarang silakan ditutup botolnya. Ya, atau masih ada yang ingin mencoba-coba lagi? Belum puas ya melihat reaksi yang terjadi? Coba dikocok, ditutup yang rapat terus dikocok gitu gimana ya? Apa yang akan terjadi ya? Barangkali penisirin ya adik-adik ya. Gelembungnya makin banyak Boleh ternyata. silakan dikocok terus diamati apa yang akan terjadi. Nah, ini sebenarnya bisa sebagai lampu hiasan ya adik-adik ya. Betul. Akan tetapi reaksinya ini tidak selalu bekerja. Jadi ketika kandungannya itu sudah selesai, ya dia akan berhenti ya. Betul sekali. Ada yang jadi jus jambu katanya. Kelompoknya Aisyah ya. Oh, pewarnanya terlalu banyak mungkin. Iya, kalau pewarnanya terlalu banyak ya. Gak apa-apa ya adik-adik ya, namanya aja bereksperimen ya. Jadi kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke, yang online bisa silakan Kak Jepta. diperlihatkan di kamera. Kak Jepta pengen tahu nih hasilnya seperti apa. Andrew, Aurel. Oke, Darren, Arumi, Bradley. Boleh diperlihatkan dulu seperti apa? Disesuaikan saja Ibu. Oke, mungkin masih proses ya. Ditunggu, nggak apa-apa. Oh, kelompoknya Aira berwarna ini ya. Dark. Kayak janggelan. Nggak apa-apa, sudah bagus itu ya. Sudah berhasil. Gelembungnya sudah muncul. Kenapa? Minyaknya tidak berubah warnanya. Mungkin pewarnanya mungkin ya. Atau mungkin cukanya bisa ditambah. Bisa juga baking sodanya ditambah. Ada pembahasan ya, sorry. Gimana, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Sebelum kita menuju ke pembahasannya. Nah, mungkin ada yang penasaran ya. Halo adik-adik. Halo, Masih belum puas ya? adik-adik yang ada di sini. Hai, hai, hai. Nah, lihat ke depan semuanya ya. Kayaknya masih Nah, belum puas Kak Jepta bermain kayaknya. menjelaskan
Kira-kira apa yang akan terjadi nih? Kenapa kok bisa seperti itu sih? Ini nanti akan menjadi kesimpulan kalian ya, karena adik-adik ada tugas terakhir, yaitu membuat kesimpulan untuk eksperimen yang sudah adik-adik lakukan. Kenapa, Sherin? Ada yang masih tersepona ya, belum bisa move on ya. Sudah? Bisa kakak lanjutkan? Rafa, Febrian, Sherin, Fata, Rifki. Nah, bisa lihat di depan ya. Sudah ya? Oke, lanjut Kak Jefta. Oke, gimana adik-adik semuanya? Kita akan menuju ke pembahasan materi untuk percobaan lava lamp. Nah, jadi kenapa sih kok bisa terbentuk semacam gelembung-gelembung gitu ya? Gelembung-gelembung lava. Nah, oke, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Bisa sedikit PowerPoint-nya. Oke. Oke, bisa dilihat di layar adik-adik ya. Nah, itu. Oke. Kan tadi kan kita awali dari apa tadi? Memasukkan minyak goreng dan baking soda ya. Itu kira-kira sudah terjadi reaksi belum? Belum kan? Belum terjadi reaksi ya itu ya. Nah, ketika kita mulai memasukkan asam cuka ke dalam baking soda, maka akan terjadi reaksi sebagai berikut. Nah, seperti yang kalian lihat di situ ya. Baking soda itu adalah senyawa natrium bikarbonat. Wujudnya adalah solid, padatan. Es ya, solid. Nah, asam cuka bentuknya larutan. CH3COOH. Ketika mereka berdua bereaksi, maka akan membentuk senyawa CH3COONA, natrium asetat. Nah, ini berupa larutan. Lalu juga ada gas karbon dioksida dan air. Nah, ternyata adik-adik yang menyebabkan gelembung ini naik ke atas itu adalah gas CO2. Nah, itu ya. Dari sini sudah paham ya? Kenapa kok ada gelembungnya? Itu gara-gara apa tadi? Gas karbon dioksida. Oke, bagus. Nah, jadi gelembung karbon dioksida ini akan terangkat ke atas. Nah, ini adik-adik ternyata ada hubungannya dengan gaya Archimedes. Oke, slide berikutnya Kak David. Oke, terima kasih. Nah, gaya Archimedes itu menyebutkan bahwa ketika suatu cairan dimasuki sesuatu benda, maka gaya tekan ke atas dari cairan tersebut itu sama dengan benda yang dimasukkan. Nah, tadi apa yang kalian masukin? Cuka kan ya? Nah, ketika campuran minyak dan baking soda ini dimasukin cuka, maka gaya tekan campuran minyak goreng dan baking soda tadi akan sama dengan cuka yang dimasukkan. Nah, sehingga CO2 akan terangkat seperti itu. Ya, mungkin ada yang masih bingung mungkin. Gimana? Oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan adik-adik. Gimana nih sama penjelasan Kak Jefta? Sudah paham? Oke, sangat paham ya. Kenapa kok tiba-tiba ada gelembung-gelembung busa yang naik ke atas ya? Dan bahkan ada yang masih bereaksi ya sampai saat ini ya, sampai sekarang. Iya. Nah, begitu ya. Jadi ini bisa dipahami terlebih dahulu. Kemudian nanti barangkali bisa menjadi kesimpulan ya yang harus adik-adik tuliskan nanti selesai percobaan. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Oke, gimana? Ada yang bertanya lagi mungkin? Udah cukup jelas ya? Tidak ada. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke percobaan yang kedua ya Kak Jefta ya. Betul sekali Kak Firda. Oke, silakan adik-adik yang di rumah mungkin bisa menggeser beberapa perlengkapan maupun bahan-bahan dari percobaan yang pertama. Kita akan beralih ke percobaan yang kedua. Nah, untuk adik-adik yang di sini,
Halo adik-adik yang ada di sekolah di SKS ya. Nah, itu kan tadi kalian ini ya beberapa mungkin ada yang gelasnya kotor dan sebagainya. Untuk gelas plastiknya mungkin ini ya bisa diganti aja ya. Kita butuh gelas lagi nggak Kak Cipta? Oh iya. Oh Nah, iya, barangkali oke, untuk oke. sampah-sampah bisa di ini ya. Iya, sampahnya bisa dikumpulkan di satu kresek ini. Kakak akan bergilir ya. Nah, yang butuh tisu boleh. Itu ada tisu lagi. Silakan dibersihkan dulu mejanya. Untuk tadi gelas yang berisi cairannya itu tadi ditutup aja. Nanti Febian. Ayo dilapin dulu mejanya biar nanti kita semangat lagi ya untuk eksperimen yang kedua. Udah di sabun. Nah, adik-adik yang di rumah mungkin bisa Sabun dong. perlengkapan dan alat-alat yang digunakan di eksperimen yang kedua. Nah, adik-adik yang di rumah tadi menggunakan botol ini ya, takar ya, gelas ukur takar, bisa dicuci dulu ya adik-adik ya. Salah satu aja. Oh ya adik-adik, nyucinya usahakan pakai sabun adik-adik ya. Diusahakan pakai sabun. Kalau yang pakai sabun di bawah di dapur. Apa Ya, diambil ini aja? gelas takar aja. Karena kalau cuma air, ini ya sabun. Mana sabun? Mana? Ada sabunnya, Kak Berita. Barangkali tadi pipetnya sempat digunakan dan tercampur warna bisa dicuci terlebih dahulu karena kita akan menggunakan kembali ya adik-adik ya. Dibersihkan mejanya masing-masing. Pipetnya berarti kayak Pipetnya juga harus dalam keadaan bersih ya untuk adik-adik yang di sini. Karena kalau masih tercampur warna, takutnya akan terkontaminasi. reaksi ya Betul. adik-adik ya. Harus benar-benar Dipastikan bersih ya. bersih dan steril. Oke, jadi orang kimia itu harus bersihan. Oke, nyucinya harus benar-benar steril ya, seperti itu. Oke, nyucinya bisa di kamar mandi. Jangan lupa pipetnya juga dicuci. Iya, berarti aku tak bertarusnya nih ya. Apa ngeliat nih? Untuk adik-adik yang ada di sini dan yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah bisa menyiapkan 2 buah gelas ya adik-adik ya. Jadi boleh satunya ukuran tanggung dan satunya ukuran kecil, boleh ya adik-adik. Jadi pastikan adik-adik memiliki 2 buah gelas benih, boleh gelas plastik, gelas kaca, pokoknya yang bisa terlihat nantinya ya Betul, kayak ya. airnya. Karena nanti akan ada perubahan warna yang terjadi adik-adik. Kalau wadahnya tidak bening, nah nanti tidak akan terlihat perubahan warnanya. Seperti itu. Ya, itu nggak apa-apa. Ini. Oke, adik-adik yang online bisa disediakan 2 gelas kecil ya, yang bening. Karena nanti itu akan dipakai untuk 2 zat, yaitu HCl dan natrium tiosulfat. Seperti itu. Hah? Airnya gawe ngencet. Ada di rumah gimana persiapannya? Airnya gak di karena Cuman cuman cepet ya. percobaan kedua. Enggak ya, milih salah satu aja.
Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk eksperimen serunya, adik-adik dapat memilih salah satu saja ya, adik-adik ya. Boleh yang lava lamp atau misalkan mau yang pembentukan belerang ya, adik-adik ya. Boleh memilih salah satu. Kak, aku mau dua, Kak. Aku sudah siap semua bahan dan alatnya. Nah, makin ini ya, makin boleh banget. Ya, pokoknya yang diwajibkan cukup mengumpulkan satu saja. Nanti untuk tugasnya seperti apa, kakak akan menjelaskan di akhir pembelajaran di akhir kegiatan FC kita pagi hari ini. Nah, untuk adik-adik yang barangkali ini ya, adik-adik ya, memilih lava lamp, nggak apa-apa, kalian tetap melihat percobaan atau eksperimen yang kedua ya, barangkali bisa menjadi pengetahuan ya untuk adik-adik nantinya. Meskipun nanti adik-adik mengumpulkannya cuma satu saja. Gitu ya adik-adik ya, paham? Untuk adik-adik yang ada di rumah, paham ya? Oke, nah untuk adik-adik yang ada di HSKS, nanti kalian wajib mengumpulkan eksperimen serunya dua ya adik-adik ya. Kenapa kok dua, Kak? Ya karena sekolah sudah menyediakan semuanya ya. Jadi nanti nilainya bisa maksimal ya adik-adik ya. Jadi nanti tugas akhirnya adalah kalian membuat kesimpulan. Makanya setelah bereksperimen, kalian harus mendengarkan nih materi dari Kak Jefta, biar nanti bisa menyimpulkan kira-kira eksperimen satu itu kesimpulannya apa, eksperimen dua itu kesimpulannya apa, jadi bisa menjelaskan. Begitu ya. Oke, kakak cek dulu kesiapannya, kebersihannya, sampah-sampahnya bisa dimasukkan ke dalam satu kresek ini nih. Nah, untuk mejanya adik Ailin. Nah, pastikan steril ya adik-adik ya. Untuk gelas-gelas yang basah mungkin bisa dilapin dulu pakai tisu. Meja-mejanya yang basah, nah bisa dibersihkan dulu. Kakak akan menunggu ya, sampai semuanya siap untuk memulai eksperimen yang kedua. Oke, sudah siap ya semuanya ya? Oke, bisa dimulai Kak Jefta? Cepetan ya kita. Ya saya. Oke, harap ditunggu sebentar ya. Ini ada kendala teknis. Tes, tes. Oke, adik-adik semuanya. Gimana, sudah siap ya? Halo, sudah siap semua ya? Oke. Oh, Oke, halo semuanya, sudah siap ya? Adik-adik semuanya, adik SMP, SMA, gimana? Sudah siap ya? Oke, udah tahu ya percobaan apa ini? Jadi kita nanti akan melakukan percobaan, yaitu gimana sih proses pembentukan endapan belerang. Nah, nanti kalian juga harus menyiapkan kertas yang bertanda X dengan spidol ya. Nah, tujuannya apa? Nanti kertas ini akan diletakkan di bawah gelas yang akan kalian campurkan larutannya tadi. Nah, nanti lama-lama tanda X yang awalnya terlihat akan menjadi tidak terlihat.
Nah, seperti apa nanti kira-kira? Oke. Oke, yang online sudah siap kertas bergambar X? Nah, adik-adik seperti ini ya. Jadi cukup kertas kecil aja. Ya, ini tidak lebih dari ukuran bawah atau ini Ya, ya, bawahnya alas gelas. gelasnya itu. Nah, disesuaikan dengan gelasnya, Oh, cukup bertanda X atau mau tulis nama juga boleh. Ya, yang penting kita menyediakan kertas putih dengan ada goresannya ya. Adik-adik boleh lingkaran, mungkin barangkali boleh segitiga, segitiga, silahkan. jajar genjang. Oke, sudah siap semuanya? Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah, oke, yang pertama adalah ada HCl. Ini ya, ini yang ini HCl. Ini HCl ya. Yang online kelihatan nggak? Hidroklorid acid. Nah, asam klorida. Ada yang tahu nggak asam klorida itu apa? Asam lambung, betul. Ada lagi yang tahu apa itu asam klorida? Ayo kemarin yang kelas 11 baru belajar itu loh. Ayo. Air keras. Nah, itu juga bisa dari HCl. Asam apa? Asam jawa, oh beda itu. Itu buat sayur. Oke, ada lagi yang kedua, bahannya adalah natrium tiosulfat. Nah ini, natrium tiosulfat bentuknya padatan adik-adik ya. Nah, nanti kita akan melarutkan bersama-sama. Jadi ini akan kita bentuk menjadi larutan. Dengan cara apa? Dengan cara dilarutkan ke dalam air. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai ya. Siap? Oke, barangkali ada pertanyaan adik-adik. Ini Jadi online yang ya. HCl itu teksturnya cair ya Larutan, adik-adik ya. betul. Jadi larutan. Nanti kita butuh juga tidak terlalu banyak. Nah, sedangkan yang natrium, Tiosulfat. penasaran ya, natrium tiosulfat itu bentuknya seperti garam kasar ya. Kalian tahu garam apa ya? Ya, Garam betul. Garam, apa sih? Sing kristal-kristal. garam krosok. Oh iya, Krosok. garam grosok. Nah, kalian tahu garam grosok? Ada yang tahu nggak garam krosok itu apa? Ya, jadi bentuknya kristal-kristal ya, nggak kayak garam dapur ya. Jadi Betul. ada bongkahan-bongkahan Ya, kristalnya. kasar, bongkahnya kasar seperti itu. Oke, sudah siap semua? Oke, dibuka ya. Ya. Oke, kita buka dulu ya. Eh. Oke, ini HCl ya. HCl 1M. Oke, Ini berbahaya nggak Kak Jefta kira-kira? ini cuma 1M, jadi nggak seberapa sih. Bikin gatel nggak maksudnya? Yang bikin gatel itu basa, Nafir. Oh, Kalau ini ini nggak asam. bikin gatel, Paling cuman aromanya aja. apa ya? Panas dikit. Nah, kalau misalkan adik-adik punya kulit yang sensitif ya, karena ini kita menggunakan bahan kimia, jadi adik-adik mungkin butuh sarung tangan ya. Untuk adik-adik yang di sini akan kakak bagikan sarung tangan plastik. Jadi tunggu ya, ditahan dulu. Bawa sendiri. Kena kipas ya. Oke, itu Oke, kayaknya ini kita kakak cuma bagikan nuang ya sedikit sarung ya, yang plastiknya. 1M ini ya. Atau gini aja, Satu kelompok dua aja. ini ambil dari punya kakak aja gimana? Muter, nah seperti itu ya. Berkontribusi. Oke, Kayla ini karena harusnya ditakar dulu ya. 3 tak? Oh, nggak apa-apa. Mungkin 10 menit bisa ya, coba. Oh iya, betul-betul. Oke, Nah, berarti kalian semua juga mencoba gimana? nyatet. 10 mili. Harusnya pakai corong berarti kalau masukin ke sini ya. 10 mili. Oh, kelebihan ya? Terus apa, Bos? Apa, Bos? Di pipet bisa dikurangi nanti volumenya. Oh, ini ribet. Oke, thank you, Kak David.
Kayaknya taruh sini aja ya, jangan dikembalikan ya. Oh ya, sel kan nggak apa-apa ya. Bersih ya berarti. Oke, sip. Oke, adik-adik, kalian bisa menuang HCl 10 mili Dituang kemana, Kak? ke gelas ukur. Oke, yang online ya. Ini gelas ukur namanya. Nah, habis dari gelas ukur, kalian tuang ke gelas yang pertama. Nanti ada 2 gelas yang harus kalian sediakan ya, seperti itu. Oke, baik adik-adik. Oke. Kak Firda akan mengulangi apa yang Kak Jepta Ini. instruksikan. Kak Firda hanya akan menginstruksikan sekali. Ya. Ya, sudah fokus semuanya. Ya, sudah sibuk menggunakan sarung tangan ya, dengan bunyi kresek-kresek gitu ya. Oke, nah siap ya. Jadi, yang di atas meja, mungkin lava lamp-nya boleh dipinggirkan dulu, ditaruh di bawah biar kita lebih fokus. Nah, siapkan 2 buah gelas kosong. Satunya ukuran besar, Kak, dan satunya ukuran kecil atau sedang boleh. Sama-sama besar juga boleh. Tapi lebih enak menggunakan gelas yang ukurannya kecil ya. Oke, sudah? Siap ya? Kita selanjutnya membutuhkan pipet ya adik-adik ya. Iya. Pipetnya sudah bersih ya, sudah bersih semuanya ya. Nah, sekarang kita akan Apa ini? Pipet. Oh, gelasnya sisi itu aja. kita akan menuangkan HCl. HCl ukurannya 10 Dipegang ke mili. Firda. Nah, berarti kita membutuhkan gelas takar. Gelas takar, coba adik-adik lihat. Itu ukurannya ada berapa mili? Yang paling rendah, berapa? 20. Kalau kita cuma butuh 10, berarti diisi berapa banyak? Setengahnya dari 20. Oke. Oh iya, Rek. Aku mau kena titik, gak apa-apa. 1 ml. Oh, ini anu ya. Mana jalur di anu benteng. Aku nek gak salah. Ini gak boleh. Oke. Oke. Oh iya, adik-adik yang di rumah, yang online, mohon ditunggu sebentar ya, karena ini masih proses. Kita akan melarutkan natrium tiosulfat yang berupa padatan, seperti itu. Oke, ini masih dibuka dulu ya, natrium tiosulfatnya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya. Jangan terlalu banyak airnya adik-adik ya. Nanti akan kita encerkan dengan air. Airnya jangan terlalu banyak. Nah, barangkali teman-teman yang lain kan satu kelompok kan banyak ya. Nah, silakan diutus satu anggotanya untuk mengambil air. Ukuran airnya tidak perlu terlalu banyak. Yuk, yang belum bertugas barangkali temannya bisa diutus untuk mengambil air. Airnya ditaruh di banyak banget nggak Kak Jefta? Banyak banget. Oh, gelas yang besar. Silakan bisa disiapkan airnya. Tidak perlu penuh ya. Kalau penuh nanti tumpah-tumpah. Oke, 3/4 aja. kita cuma butuh dikit aja kok ya. Oh, butuh dikit. Gelas kecil boleh berarti adik-adik ya. Oke, jadi Ya. mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apa sih tujuannya ditambah air? Nah, apa kira-kira? Ya, apa kan itu ditambah air itu? Diencerkan. Oke, jadi ada yang bertugas mungkin mengukur HCl-nya, Jadi cuman konsentrasinya butuh 10 diperkecil. mili, dan yang lainnya menyiapkan air yang nantinya akan kita butuhkan ke langkah selanjutnya. Adik-adik yang di rumah juga seperti itu ya, barangkali bisa diingat langkah-langkahnya.
Jadi sebenarnya bahan dan alat yang kita gunakan ini sederhana ya adik-adik ya. Cuman mungkin untuk bahan kimianya memang tidak di semua toko ada ya. Kalau HCl biasanya ada di apotik juga ya. Nah, tapi mungkin ada takarannya juga. Kayak ada ukurannya ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh kalau misalkan mau cari di apotik, barangkali ada. Atau ya tadi, pokoknya yang kakak wajibkan cuma satu eksperimen saja. Oke, nih kalian yang di rumah juga bisa lihat adik-adik yang atau teman-temannya yang ada di ini ya, di hall lantai 2 di HSKS. Ramai sekali ya, tuh pada sibuk semuanya. Oke, kakak mau cek kesiapannya adik-adik satu persatu. Kelompok pertama sudah menyiapkan air dan larutannya juga udah ready ya. Oke, kelompok kedua, kelompok dua masih ini ya proses penuangan. Kelompok ketiga juga masih sibuk. Oke, kelompok 4, 5, dan 6 masih ini ya proses ya. Menunggu larutannya berjalan. Iya, sabar ya. Sambil dinikmati ya, sambil ngobrol-ngobrol sama temennya. Curhat-curhat, diskusi pelajaran, boleh banget ya. Karena kapan lagi ya bisa ketemu ya, kayak gini rame-rame ya. Nah, adik-adik yang di rumah barangkali ada pertanyaan, kira-kira apa sih yang dapat kita pelajari nih dari percobaan atau eksperimen yang kedua, Kak Jefta? Sebenarnya Oke. ini untuk apa sih, Kak Jefta, kalau hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Oke, Kak Firda. Untuk di kehidupan sehari-hari berarti kita bisa lihat contoh di misalkan kawah ijen tuh ya. Itu kan banyak sekali apa? Belerangnya ya seperti itu. Nah, kita jadi bisa mempelajari. Oh, apakah belerang itu hanya bisa terjadi karena fenomena alam atau kita bisa membuatnya sendiri? Nah, seperti itu. Oke. Oke, berarti reaksi pembentukan endapan belerang ini ada hubungannya dengan gunung berapi ya, barangkali ya, Kak Oh, Jefta ya. ada yang Nah, pernah kawah ijen mungkin? iya, barangkali ada yang pernah ke Kawah Ijen. Siapa yang pernah ke Kawah Ijen? Oh, Jason 3 kali. Kakak pernah sekali. Mungkin adik-adik yang di rumah, yang rumahnya dekat dengan Kawah Ijen. Andrew, Daerah mana ya itu Andrew, ya? Andrew, Andrew dekat Andrew. dengan Kawah Ijen. Dekat harusnya ya. Oh iya, nah kira-kira apa yang ada di Kawah Ijen? Selain belerang. Ada gunung katanya. Bener nggak? Ada gunung? Baunya kayak apa baunya? Iya, jadi di sana itu kayak ini ya, lembah bebatuan. Kemudian ada sebuah apa itu ya namanya kubangan atau apa itu Kak Bangan Jefta? atau semacam apa ya Kak Firda ya? Kawah. 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 Oke, jadi di Kawah Ijen itu ada kawah ya, namanya aja Kawah Ijen ya, berarti kawah ya. Yang di kawahnya itu, bagi yang belum pernah ke sana, itu ada kayak kalian tahu lumpur lapindo. Semburan. Iya, jadi di situ tuh di kawahnya itu berisi lumpur ya. Tapi lumpurnya itu dan sampai berasap ya adik-adik ya. Kemudian baunya ini Khas sangat belerang. menyengat ya, khas bau belerang. Di situ tuh kakak pernah di situ tuh panas sekali hawanya. Jadi kalau siang-siang ke sana, kayaknya kalian bakalan gosong ya. Karena Kawah Ijennya sendiri ada di dataran tinggi ya Kak Jafta ya. Betul. Iya. Di air belerang. Hah, mandi air belerang. Itu Wah. bagus buat ini loh, obat gatal kulit loh. Oh, bisa buat obat kulit ternyata Obat gatal belerang. kulit, betul. Siapa yang punya penyakit kulit, barangkali ada alergi dan sebagainya. Di Pacet ada itu pemandian air panas. Tapi itu panas nggak, Kak Jefta? Oke Kak Firda, jadi itu tidak 100% belerang ya. Jadi
ada campuran belerang cuman berapa persen aja seperti itu. Kalau murni 100% ya gosong Kak Firda. Oh, kalau 100% gosong malah rusak ya Kak Betul. Jepta ya. Nah, kalau ke Kawah Ijen waktu melihat belerangnya itu ada orang yang jual telur ya Kak Jepta ya. Wah, itu bisa Kakak dimasak. iya betul. Kakak ingatnya itu ada yang jual telur terus dimasak di Di atas belerang belerangnya tersebut. itu langsung matang ya. Hemat ini ya, hemat LPG ya. Di sana nggak laku jualan LPG ya. Iya, bisa memanfaatkan ya sumber daya alam. Oke, gimana adik-adik sudah siap yang di sini? Kelompok 1, 2, 3 sudah ready. Kelompok 4, kelompoknya Farel dan Nabil sudah. Kelompoknya Sherin, Jasmine, oke sudah. Oke, tinggal kelompoknya Aisyah dan Cinda ya. Adik-adik yang di rumah gimana? Ada yang ikut percobaan? Memantau, Kak. Nah, bisa dilihat ya teman-temannya yang ada di sekolah, bagaimana keceriaan mereka tergambar dari wajah-wajahnya. Barangkali kangen sama teman sekelasnya, Ada wajah ilmuwan semua ya Firda ya. nampak kebahagiaannya ya. Oke, sudah siap ya adik-adik ya? Baik, kalau gitu langsung aja kita ke langkah selanjutnya. Adik-adik yang di sini bisa diperhatikan. Nah, supaya tidak mengulang-ulang lagi. Oke, gimana adik-adik siap semua ya? Oke, tadi yang sudah kalian ambil apa? 10 mililiter asam klorida. Ini kan ya, di wadah yang sudah kalian siapkan. Nah, 10 mili tadi, itu konsentrasinya adalah 1 molar. Nah, ini cukup besar ya, 1 molar itu ya. Ada yang tahu nggak? Asam klorida itu yang paling besar konsentrasinya berapa? Apa itu konsentrasi ya? Ayo yang SMA, apa itu konsentrasi? Bukan itu ya adik-adik ya. Dalam kimia, konsentrasi adalah ukuran kepekatan atau kekentalan suatu larutan. Nah, semakin besar konsentrasinya, maka semakin kental atau semakin pekat seperti itu. Nah, kalau 1 molar berarti lumayan pekat ya. Oke, jadi kita akan encerkan dengan sejumlah air. Airnya nggak usah terlalu banyak ya, sedikit saja. Oke, udah diambil airnya tadi ya? Sudah ya? Oke, dikit aja ya, mungkin bisa 10 mili aja boleh? 10 mili. Atau pakai gelas ukur boleh? Di gelas ukur boleh, biar sesuai. Karena kalau air sama ini kan nggak bereaksi. Di gelas ukur boleh adik-adik ya. Oke, yang online bagaimana di rumah? Ini sudah dicampur air 10 mili. Berarti perbandingannya 50-50 ya Kak Jefta Iya, ya. betul sekali Kak Firda. Pastikan pas ya, nggak kurang dan tidak lebih. Oke, Supaya nggak kebelabasan gimana Kak? Pakai pipet. pakai pipet boleh, Nah, kuatirnya barangkali kelebihan. di rumah boleh menggunakan pipet apapun ya. Barangkali bisa memanfaatkan pipet ya yang sederhana. Pokoknya bisa digunakan. Pastikan aja steril begitu ya. Asal jangan pakai sedotan ya. Disedot pakai mulut nanti. Sudah. Oke, jangan khawatir ya, itu tidak bereaksi antara HCl sama H2O, tidak ada reaksi. Tidak bisa meleduk ya adik-adik ya. Tenang aja. Oke, mungkin dilanjut langsung langkah selanjutnya, Kak Jefta. Oke, siap Kak Firda. Nah, oke adik-adik, gimana sudah siap semua ya? Langkah berikutnya adalah kakak akan membuat larutan natrium tiosulfat. Nah, di gelas yang tidak sama dengan yang tadi. Gelas lainnya, karena nanti kalau jadi satu gelas akan bereaksi.
Oke, jadi Oke, gelas yang silakan berbeda. gelas yang berbeda, yang kosong ya, yang bersih, yang tidak ada airnya. Berapa banyak Kak Jeff? Mungkin takarannya bisa sendok aja ya, Berga ya? Oh, sendok. Apa? Sendok. Mungkin bisa satu sendok aja ya. Tak coba. Satu sendok. Titik tak. Atau satu tutup takar juga boleh. Sebenarnya ini ada hitung-hitungannya adik-adik ya, tapi nggak apa-apa karena kita tidak ada timbangan. Jadi kita pakai ilmu kira-kira ya. Sebenarnya ada rumusnya untuk menghitung itu. Oke. Pakai ini aja Kak Jeff, tak tutup. Oh ya, tutup ini aja ya. Setengahnya atau penuh. Oke, yang online bisa dilihat ya, ini bisa kalian pakai takaran tutup dari wadahnya ini. Oke, bentuknya kayak kristal jarum gitu ya, pecahan kaca. Nah, seperti itu. Sapiro? Airnya sekitar 50 atau ya 50 aja. Ya. 50 mili. Ini ada nggak Kak Ila? Oke, Kak Firman, bagus. Sip. Oke, akan dibantu Kak Firman Oke, ya. takarannya satu tutup botol ini ya. Ikut cair Kak. Itu. Mit. 50 mili. Oh iya adik-adik, pipet yang sudah kalian gunakan untuk mengambil apa tadi? HCl tadi tidak boleh kalian pakai untuk mengambil larutan natrium tiosulfat. Nggak boleh, harus beda pipet. Atau boleh sama pipet, tapi harus dicuci dulu. Paham ya? Nah, seperti itu. Oke, pastikan pipetnya steril, tidak atau bukan pipet yang digunakan untuk Mengambil HCl mengambil tadi. HCl tadi. Karena bisa Ya. bereaksi. Kalau untuk air, kalau pipetnya tadi digunakan untuk air, nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak akan bereaksi ya dengan natrium triosulfatnya. Tapi yang tadi ambil HCl-nya sama pipet, nah ini bisa berbahaya ya adik-adik ya. Nanti meledak. Enggak ya. Nanti barangkali akan menimbulkan reaksi yang tidak baik. Pastikan pipetnya bersih ya. Oke. Oke, pastikan pipetnya sudah steril. Sudah ya? Steril. Oke, siap. Bisa dicuci dulu yang merasa tidak yakin. Oke, kalau merasa nggak yakin, kalau bersih pipetnya bisa dicuci dulu ya. Oke, sudah siap Kak Jefta. Oke, Adik-adik. siap. Oke, adik-adik semuanya. Sekarang Yuk, kita akan perhatikan Kak Jefta. menuangkan air sekitar 50 mili. Nah, oke 50 mili ya. Ini ada gelas ukur dengan ukuran 50 mili. Kalau kelebihan bisa pakai pipet nanti kalau kelebihan. Bisa diambil pakai pipet. Kita lihat ya, pas 50 mili airnya ya. Nah, setelah 50 mili, langsung kita campur dengan padatan natrium tiosulfatnya. Boleh langsung, tenang aja. Ini hanya reaksi pelarutan biasa. Oh, yang masih kamera. Oke, adik-adik yang di rumah, ini tadi ada padatan natrium tiosulfat yang kakak masukin air 50 mili. Nah, ini ya. Nah, ini hanya pelarutan biasa, jadi jangan khawatir akan bereaksi. Oke, ini padatan natrium tiosulfat tadi adik-adik ya, yang sudah kakak takar, dicampur dengan air 50 mili, air biasa. Nah, seperti ini. Oke, boleh dipinjam buat adik-adik. Oke, bisa diaduk ya, bisa diaduk. Bisa diaduk. Tahu baik. Gak yakin bersih tahu baik apa.
Oke, bisa diaduk ya. Ini nanti akan terasa dingin kalau dipegang ya. Terasa dingin kalau dipegang. Wah, reaksi apa ya kalau dipegang terasa dingin ya? Diaduk Aksa. Pakai pipet. Heeh. Ini yang sudah kelas 12 atau kelas 11 harusnya bisa menjawab nih. Ayo, reaksi apa? Endoterm apa eksoterm? Wes, luar biasa. Wes. Oke, berarti fase nggak ngantuk ya waktu kimia ya? Diaduknya itu sampai Sama pipet boleh? semua melebur semua. Betul, sampai Oke. semuanya larut sempurna. Sampai tekstur kristalnya menghilang ya adik-adik ya. Silakan Oke. diaduk menggunakan pipet. Nah, jadi Harus larut dipastikan sempurna. pipetnya bersih. Diaduk terus pelan-pelan aja sampai gumpalan natrium triosulfatnya itu melebur ya adik-adik ya. Selesai. Ini kayak sprit ya nanti ya. Oke, harus sabar mengaduknya. Karena padatannya cukup keras ya. Oke, ada yang tahu nggak? Natrium tiosulfat itu senyawa ion apa kovalen? Ayo. Harus gitu. Natrium tiosulfat. Bukan. Ayo. Dan ini ada yang nggak boleh kena plastik. Kovalen. Masuk kovalen. Kenapa kok bisa ion? Oke, ternyata sudah pada lupa ya. Waduh. Pelajaran kelas 10 itu. Oke, nanti dibuka lagi bukunya ya. Oke, yang sudah mulai mengaduk air dan natrium triosulfatnya mungkin bisa dipegang ya permukaannya. Itu udah kerasa dingin belum? Ya, terasa dingin ya? Oh. Dingin. Dingin kayak apa? Dinginnya itu dingin seperti apa Kak Jefta? Apakah seperti es atau sejuk Dinginnya itu seperti atau kayak angin dinginnya sepoi-sepoi? dinginnya sikap dia padanya. Oh, gitu. Kamu aja berarti. Oke, kira-kira kalian melakukan apa ini? Melarutkan apa? Natrium tiosulfat dengan air ya? Itu reaksi kimia atau reaksi fisika? Masa reaksi kimia? Loh, ini reaksi kimia. Coba kita lihat, apakah ada ciri-ciri tanda-tanda perubahan kimia? Coba, ada yang tahu nggak apa 4 ciri perubahan kimia? Ayo. Gimana? Berubah apanya dulu nih? Aisyah. Nah ini Kak David betul nih. Ada perubahan warna. Ciri yang pertama dari perubahan kimia adalah perubahan warna. Oke, itu. Yang kedua perubahan bau. Yang ketiga apa? Perubahan suhu. Bagus. Oke. Yang keempat. Nah, apa? Yang keempat. Timbulnya endapan. Ya, belum tentu ya. Kalau perubahan suhu itu tidak mutlak bisa dijadikan patokan. Kalau dia itu reaksi kimia. Seperti itu. Ini bukan reaksi kimia, adik-adik. Bukan. Semua reaksi pelarutan itu hanya perubahan fisika. Seperti itu. Oke, gitu ya adik-adik ya.
Oke, sepertinya sudah terlarut sempurna ya. Kita tidak harus, gak apa-apa ya, karena waktunya mungkin terbatas. Oke, yang jelas sebagian besar sudah larut. Oke, kalau memang kalian sudah siap, coba. Oke, pastikan gelas ukurnya sudah steril dari HCl ya. Sudah ya? Sudah dicuci kan? Oke, bagus. Oke, berarti kita butuh sekitar 10 mili aja nggak apa-apa. Kita tuangkan larutan natrium tiosulfat sekitar 10 mili. Oke, yang di rumah, ya ini kakak pakai corong ya, biar enggak. Oh, dipipet ini. Oke, siap Kayla. Bebas ya, boleh. Seperti itu. Oke, kalau misalkan pakai pipet, langsung bereaksi. Tapi butuh waktu untuk timbulnya endapan. Ya, betul. Ada waktu ya. Oke, pakai pipet boleh. Kita masukkan, ya, Unes, langsung ya. Dan cepat. Hmm. Oh ya, oke. Oke, Derek, memang tujuan kita hari ini sebenarnya adalah mengukur waktu. Kira-kira kita tuh butuh berapa lama sih untuk menciptakan endapan belerang. Jadi nanti akan timbul perubahan warna sehingga tanda silang ini tidak akan terlihat lagi. Nah, seperti itu. Nah, kapan stopwatch-nya dinyalakan? Yaitu ketika kita sudah mulai menuang natrium tiosulfat tadi. Kapan dihentikan? Dihentikan ketika tanda silang sudah tidak terlihat lagi. Seperti itu. Ya, pakai HP boleh, stopwatch HP. Oke. Siapin stopwatch. Nah, biar Bagi tugas ya, bagi tugas. Oke. biar berkan bagi Oke, nah mungkin bisa kakak perjelas lagi ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 dituangkan separuh. Kelompoknya siapa ini? Aileen dan kelompoknya Fasya dituangkan full ya kak ya? Dituangkan full banyak. Nah, sedangkan kelompoknya Sherin dan kelompok belakang, kelompoknya adik Aisyah dituangkan coba sedikit saja. Masing-masing kelompok silakan menyiapkan stopwatch. Nah, salah satu saja handphonenya sudah dinyalakan ya stopwatchnya. Jadi kita akan melihat seberapa cepat reaksi yang akan terjadi ketika larutan triosulfat, natrium triosulfatnya itu dituangkan ke dalam HCl. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Sudah jelas pembagiannya ya? Baik, kita akan tuangkan bersama-sama. Nanti kakak akan hitung ya, kapan kalian akan menuangkannya. Pastikan stopwatch-nya sudah siap. Oke, bagi tugas ya. Nah, diingat-ingat HCl-nya yang mana, natrium triosulfat yang sudah dicairkannya yang mana. Oke, kalau sudah siap kita akan hitung sama-sama. Ada yang dituangkan setengah, sedikit, dan sepenuhnya. Sedikit itu seberapa, Kak? Sedikit gitu ya, pokoknya sacrut gitu ya. Oke, siap ya adik-adik ya? Belum, kakak akan hitung, nanti sudah kakak hitung siap, dituangkan langsung di stopwatch. Ya, jadi bareng-bareng. 1, 2, 3, pelan-pelan aja adik-adik, stopwatch-nya sudah nyala ya. Oke, ada yang menuangkan secara sepenuhnya, sebagian, dan juga sedikit. Oke, apakah sudah ada reaksi yang terjadi? Boleh di stop kalau sudah berubah warna. Ya, nah berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk menimbulkan reaksi kalau airnya keruh. Berapa? 12 detik. 21 detik. Berapa nih? 11. Wah, cepet banget ya 11 detik. Ini mana? Oh, 20 detik. Oke, ini yang dituangkan setengah ya. Nah, mungkin nanti kita bisa membandingkan ya adik-adik ya. Cairan natrium triosulfat yang dituangkan setengah, sedikit, ataupun sepenuhnya, itu adakah perbedaan warna ya? Apa? Ya. Kalau sudah menyatu semuanya. Ini sudah berubah warna kok. Masuk dulu. Ini Enggak, volumenya kayak gini. sampai berubah warna. Oh, sorry. Lebih pekat. Bang ini akeh ya. Cara membaunya jangan gini. Gini. Oke, sudah ini ya, sudah tercampur semuanya. Kak Jepta, nah yang bisa diperhatikan apa nih kira-kira? Apakah endapannya atau perubahan warnanya? Oke, adik-adik, gimana? Apa yang kalian amati itu di situ? Ada perubahan warna ya. Dan itu makin pekat ya lama-lama ya. Itu warnanya apa itu? Agak kekuningan ya. Hah? Keruh, putih butek, ada yang kekuningan. Oh, ada yang ngomong green tea. Nah, baunya kayak apa baunya? Baunya kayak apa? Coba di aroma. Iya, ini di aroma. Gini-gini ya, mengaromanya ya. Jadi tidak diendus secara langsung. Iya, jangan dicium secara langsung ya. Ini loh, yang orang-orang memasak itu loh. Nah, oke. Ini kelompoknya siapa ya tadi, Kaila? Oke, ini ada 2 percobaan yang sudah adik-adik lakukan di HSKS ya, yang online. Nah, ternyata ya, walaupun bahannya sama, tetapi kalau kita lihat di sini adik-adik yang online, warna hasil endapannya itu berbeda-beda. Ada yang mendekati kuning, sangat keruh ya. Ada yang putih susu, nah seperti itu. Nah, kira-kira kenapa kok ada perbedaan semacam itu? Oke, mungkin ada adik yang mau menjawab. Siapa yang mau menjawab? Yang offline mau menjawab mungkin? Yang online? Halo? Siapa yang sudah dapat materi laju reaksi? Ayo. Ayo, siapa yang sudah dapat materi laju reaksi? Kira-kira apa hubungannya sama laju reaksi? Loh, harusnya yang jawab sama ya? Yang SMP enggak apa-apa nggak jawab. Belum dapat. Oke, berarti Kak Cipta yang jawab ya. Wah, kasihan banget ya tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Oke, kenapa ada perbedaan warna? Oke adik-adik, jadi ternyata semakin keruh, semakin warnanya mendekati kekuningan, itu ternyata kadar belerangnya semakin tinggi daripada yang warnanya putih susu. Nah, ini otomatis baunya pasti lebih parah yang ini ya, daripada yang ini. Seperti itu. Nah, kenapa kadar belerangnya bisa beda? Oke, ini akan kita hubungkan dengan laju reaksi juga. Oke, ada yang masih ingat nggak? Ada berapa faktor laju reaksi? Yang merasa soalnya konsentrasi dikit. Soalnya kan karena timbangan. Ada 4 faktor, ayo siapa yang bisa menjawab? Dapat hadiah endapan belerang. Jawab berapa? Itu loh, ditanya Kak Joko. Ada berapa faktor laju reaksi? Ada apa itu? Loh, masa udah lupa? Suhu. Nah, ini nih, ada yang menjawab. Andrew. Ya, Andrew. Suhu. Kali ya, ini bener ini. Suhu. Suhu terus? Oke, selain itu apa lagi, Andrew? Katalis. Wah, luar biasa jawaban Andrew ya. Oke, apa lagi, Andrew? Luas permukaan. Bagus. Oke, ada lagi, Andrew? Konsentrasi.
Nah, beri tepuk tangan yang meriah untuk Henry. Oke. Tapi kira-kira adik-adik ya, dari keempat faktor tadi, mana yang mempengaruhi percobaan kali ini? Nah, bagus Putra. Oke, berarti nggak salah jurusan ya. Oke, nah kenapa bisa seperti itu? Berarti ini ada kaitannya dengan konsentrasi. Kita lihat, tadi konsentrasi hasilnya berapa? HCl? Febrian. HCl. Konsentrasi HCl-nya berapa? HCl. 1 molar. Iya kan? Ya, terlepas dari kita encerkan nggak ada masalah. Yang penting anggap aja 1 molar itu ya. Nah, terus natrium tiosulfatnya tadi. Justin, HP-nya dimasukkan dulu yuk. Oke. Natrium tiosulfatnya kita abaikan adik-adik ya, karena kita tidak menghitung jumlah gramnya. Yang kita perhatikan hanya apa tadi? HCl-nya saja. Nah, untuk percobaan yang ini, itu konsentrasi HCl-nya lebih rendah daripada yang ini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Semakin besar konsentrasi yang ini, maka warna larutannya akan semakin pekat. Nah, seperti itu. Produk yang dihasilkan atau belerang yang dihasilkan itu juga semakin banyak seiring pertambahan konsentrasi. Seperti itu. Nah, paham ya adik-adik ya sampai sini ya? Oke. Ada yang tanyakan? Sudah jelas adik-adik. Oke, Ada yang masih ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang nggak paham maksudnya apa? Oke. Bentar, tolong nggak David bisa bukakan PowerPoint-nya. Mungkin ada yang mau bertanya reaksinya seperti apa? Oke, kakak tunjukkan ya reaksinya ya. Slide berikutnya. Nah, itu. Oke. Oke, adik-adik, barangkali ada yang penasaran nih. Seperti apa reaksinya? Nah, ini adalah reaksinya. Jadi ternyata natrium tiosulfat kalau dilarutkan dalam HCl akan menghasilkan gas sulfur atau belerang dioksida. Nah, gas inilah yang menyebabkan baunya seperti tadi. Nah, itu ya, baunya aneh ya. Oke. Nah, yang menyebabkan warnanya keruh adalah endapan belerang, es, sulfur. Seperti itu. Nah, hasil sampingnya adalah NaCl dan H2O. Jadi kalau nanti kalian jilat, ya, jangan tapi ya, itu akan terasa asin. Kenapa? Karena ada NaCl. Seperti itu. Oke. Nah, Oke, dari sini ada yang mungkin ada tanyakan. tanggapan lagi. Oke, terutama adik-adik yang Prinsipin. ada di rumah ya. Gimana adik-adik? Ada pertanyaan? Oke, yang di Sebelum rumah gimana? Kakak jelaskan tugas adik-adik yang mengikuti kegiatan FC secara online. Karena nanti untuk yang offline agak sedikit berbeda ya, karena tidak perlu mengumpulkan langsung ke kakak, tapi kakak akan membagikan langsung LKS-nya nanti. Oke, gitu ya. Oke, kalau gitu gimana nih? Untuk adik-adik yang online, ada yang ingin ditanyakan lagi? Barangkali ada yang masih kurang dipahami. Jadi kakak ulang ya, untuk adik-adik online, iya, Halo, adik-adik. ini nanti teman-teman yang di rumah nggak bisa mendengar ya. Nanti kalau adik-adik yang di sini mau bertanya, boleh nanti ya. Ada sesinya sendiri. Oke, kakak mau jelaskan untuk adik-adik yang online yang ada di rumah. Jadi adik-adik silakan mengumpulkan tugas FC. Kakak tunggu sampai akhir Kamis minggu depan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah berupa 2 buah foto dokumentasi proses ketika adik-adik melakukan eksperimen. Jangan lupa disertakan kesimpulannya ya adik-adik ya. Kesimpulan dari kegiatan eksperimen yang sudah adik-adik lakukan. Nah, jangan lupa kakak juga mengingatkan untuk absensi. Wajib ya untuk mengisi absensi di link yang sudah kakak share di grup. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau misalkan bingung nanti bisa WhatsApp kakak ya untuk info lebih lanjut. Oke, gimana eksperimen seru kita hari ini?
Seru banget ya. Oke, kita ucapkan terima kasih dulu nih untuk Kak Jepta yang sudah menemani dan memberikan ilmunya hari ini. Terima kasih Kak Jepta. Oke, sama-sama teman-teman. Oke, luar biasa hari ini ya. Sering-sering Kak Jepta. Ada yang request ya kadang ya narasumbernya Kak Jepta aja gitu. Udah Wah. terkenal ya. Oke, baik adik-adik yang online, kakak tutup kegiatan FC kita kali ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Minggu depan nanti kegiatannya adalah kerajinan ya adik-adik ya. Yaitu berupa tutorial. Oke, terima kasih adik-adik sudah join dan seru-seruan hari ini. Semoga kegiatan FC kita bermanfaat. Kami dah akhiri. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Yang di rumah. Selamat Yang di sini belum selesai ya adik-adik ya.